Tabia Siriwangko, selamat baku dapa tau minahasa, sahabat Mars di program acara Sumirita. Kali ini kita akan membahas topik tentang tau minahasa dan alam semesta. Membahas topik ini, kita sudah hadirkan sama-sama guru kita bersama, seorang budayawan Minahasa yang selama ini menjadi narasumber penting bagi para peneliti, narasumber penting bagi generasi muda Minahasa yang ingin belajar tentang berbagai hal mengenai Minahasa. Ya, belum orang tua sekali, masih sangat muda. Tabia Siriwangko, Tabia Freddy Surdeman Wawor. Tabia Siriwangko. Ya. Sehat-sehat, Ner? Sehat Semoga tetap semangat dalam perjuangan bersama dengan Tau Minahasa yang lain untuk tetap menjaga, melestarikan, tetap menghidupkan tradisi budaya Minahasa. Ner, kita langsung ke topik. Bagaimana sebenarnya Tau Minahasa memahami tentang alam semesta? Jadi kalau bagi Tau Minahasa, alam semesta ini kan diumpamakan sebagai saudara tua. Ya. Dan sang pencipta itulah orang tua kita. Dan dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan inilah terjalin kelangsungan hidup itu sendiri. Ya. Jadi dalam hubungan kekeluargaan inilah sebenarnya orang selalu terikat sebenarnya. Dan dalam konteks seperti inilah orang Minahasa menyebut kayumbaan alam semesta ini sebagai Toure, saudara tua. Ya. Dan sang pencipta itu dalam bahasa kami disebut Sasuruan Wangko. Dan orang ya Semenono. Bersama orang itu ada hewan, ada tumbuhan, dan seluruh kehidupan yang bisa saja kelihatan dan tidak kelihatan. Ya. Demikian. Ya. Ner, bicara soal lingkungan hidup dan alam semesta, sang halik. Jadi saya pernah mendengar Ner menjelaskan tentang bahwa itu punya korelasi. Itu Minahasa punya pemahaman tentang hubungan antara sang halik, Sasuruan Wangko, Semanono itu, dan kemudian kayubaan ini. Dan penting bagi kita untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Casuruan ini, Casuruan Wangko, dan makhluk hidup yang lain termasuk dengan alam semesta atau kayubaan ini. Kira-kira bagaimana pemahaman tentang itu? Ya. Lebih dalam dari yang dijelaskan pertama tadi. Jadi kan orang ini disebut Tou, karena orang itu mengandung dalam hakikat orang itu daya hidup. Nah, dalam bahasa selanjutnya, orang pedaya hidup ini berhubungan sekali dengan keberadaan alam semesta. Karena contoh misalnya, orang bernafas. Orang bernafas itu orang menghirup oksigen dalam bahasa ilmu pengetahuan hari ini. Dan itu bersumber dari mana? Dari alam. Tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, apa yang kita keluarkan juga itu menjadi daya hidup bagi alam semesta. Di dalamnya ada tumbuhan dan hewan. Nah, sementara eksistensi kehidupan kita sebagai Tou dan juga kayumbaan ini sendiri justru memperkuat korelasi kita dengan sang pencipta, karena dengan orang tadi mengolah daya hidup, jadi bukan pasif kan, jadi ada saling memberi dari situ. Orang itu mengungkapkan sebenarnya, mengekspresikan dalam turun kehidupan itu sendiri, orang mengekspresikan bahwa ternyata ada sumber kehidupan yang abadi, yaitu sang pencipta. Nah, memelihara hubungan itulah sebenarnya kita terikat sebagai satu kesatuan yang kita bilang di awal tadi, sebagai manusia dan kemudian sebagai bagian juga dari alam, dan juga dalam hubungan orang dengan orang tua kita, sang pencipta. Jadi ikatan inilah yang dibayangkan sebagai sebuah ikatan kekeluargaan, itu berhubungan juga dengan apa? Kelangsungan hidup. Jadi kan orang ada ungkapan yang bilang begini, Tou, tu mau tou. Wo, tou mamuali tou. Jadi
manusia dengan dengan bertumbuh, dia belajar untuk mengenal dirinya agar dia memiliki pengetahuan dengan keberadaan kehidupan itu. Ya. Sehingga lahirlah ungkapan jadi tahu diri. Nah, dengan torang tahu diri, torang juga memahami, ternyata ada yang menjadi sumber. Dalam hal inilah kuasa dari Sang Pencipta. Jadi terjalinlah kemudian upaya untuk apa? Dari tahu diri, orang jadi tahu Tuhan. Jadi dalam konsep seperti inilah sebenarnya terjalin tuh ikatan nilai-nilai sebenarnya di dalam diri manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Dan ini orang bilang kalau dalam ungkapannya, so ini DP3 Batu Dodika. Tuh kelangsungan hidup itu sendiri kan tidak bisa pincang. Ya. Ketika manusia lupa akan keberadaan dirinya di alam semesta, dia ibarat akan menggali kuburannya sendiri. Karena apa? Kalau dia sikap hidup itu tidak bersinergi, tidak menyatu dengan alam, maka dengan sendirinya masa depan boleh jadi dirinya sendiri bisa jadi korban atau kemudian generasi akan datang. Selanjutnya dalam hubungan seperti ini juga orang kan kalau misalnya itu kan bukan lumrah tapi seringkali manusia ketika mengalami sesuatu pertama-tama bukan justru merefleksikan keberadaan mungkin saja salah dia, tapi langsung kan aduh ini kok semua Tuhan sudah sayang pada orang. Padahal sebenarnya karena orang sebenarnya tidak sayang diri. Jadi orang tidak sayang diri terlihat dari mana? Orang perilaku juga di hubungan orang dengan saudara kita, alam semesta. Ya. Jadi kemudian dari sinilah sebenarnya ikatan-ikatan nilai itu dibangun. Ya. Pengetahuan tentang bagaimana menjaga hubungan dengan Sang Khalik, dengan alam semesta dan sesama makhluk itu katanya tersimpan juga dalam ritus. Kira-kira bagaimana? Apakah demikian? Ritus-ritus Poso ya di Minahasa. Jadi ritus dalam bahasa yang paling netral, tata cara hidup. Tata cara. Nah, ada ungkapan yang bilang begini. Empung maherur kayumbaan. Pauti matar kayumbaan. Artinya, Sang Pencipta telah mewujudkan, telah membentuk, mendudukkan semua keberadaan alam semesta ini. Dalam bahasa yang sering dipahami ya diciptakan oleh Sang Pencipta. Makanya dia ada apa? Gelar itu kan Sang Pencipta. Lantas di mana peran torang sebagai ciptaan? Torang petugas adalah memelihara kedudukan ketetapan-ketetapan ini. Dari filosofi yang terungkap dalam syair bilangan tua ini, orang menemukan apa yang dikenal sebagai pelii, posan, mahrur. Nah, itu semua sebenarnya tata cara yang harus lahir karena orang mau menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Karena orang hanyalah sebatas ciptaan. Jadi upaya orang untuk menjalin hubungan dengan Sang Pencipta dimediasi dengan apa? Dengan adanya saudara tua orang alam semesta. Jadi simbol-simbol yang orang lihat sebagai daya-daya kuasa dari Tuhan, yang pertama orang lihat dalam artian material secara faktual kan tanda-tanda alam. Contoh misalnya kuasa matahari yang memberikan daya hidup bagi tumbuhan-tumbuhan sehingga dia dari dalam tanah dia boleh keluar, bertunas dan lain-lain. Hujan yang membawa kesegaran pada kehidupan itu sendiri, memberikan orang juga kelangsungan dalam kebutuhan hidup. Orang juga berhubungan dengan angin, angin yang mewujud sebagai katakanlah simbol sumber dari pernafasan dan lain-lain. Orang juga berhubungan dengan apa? Dengan hutan, rimba, kilat, halilintar, gempa bumi. Itu tanda-tanda alam itu menunjukkan kepada kita ada daya-daya, ada kuasa-kuasa yang mensimbolisasikan kekuasaan Sang Pencipta. Jadi dengan orang memperhatikan tanda-tanda di alam semesta ini, orang mengenal betapa
besar dan kuasa Sang Pencipta. Dan untuk memuja kebesaran Sang Pencipta inilah tata cara hidup ini dilaksanakan dalam bentuk yang dikenal dalam term bahasa tanah itu pelii atau posan. Nah, Peli itu apa? Posan itu apa? pelii atau posan pada dasarnya artinya sama sebenarnya. Tata cara hidup. Tetapi dikenal dalam pemahaman jangan sembarangan. Jadi harafiah kok begitu. Jadi hidup ini tidak bisa sembarangan. Maka lahirlah konsep-konsep yang hari ini orang kenal sebagai apa tuh tata cara itu? Itu yang orang berupaya sekuat mungkin, sepenuh hati orang lakukan. Dari situlah lahirlah konsep modern disiplin. Baru totalitas orang untuk melaksanakan itu kan membentuk orang keyakinan hari ini orang sekenal sebagai tata cara beragama dan lain-lain. Nilai-nilai religiusitas itu kan mewujud dalam laku. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang sebenarnya sampai kemudian orang berinteraksi dengan alam semesta. Karena orang ingin memuja kebesaran Tuhan. Karena media-media yang kemudian orang kenal awalnya, kalau misalnya orang masuk secara lebih detail misalnya. Dalam orang tata cara secara umum kan orang akan mengenal misalnya untuk istilah bahasa Manadanya balepas, rumeta misalnya. Atau maweteng misalnya. Itu kan orang mau sumiri dan DP istilah. Orang memuja kan kepada Sang Pencipta. Dengan apa? Dengan menggunakan simbol. Ada siri, pinang, kapur, baru kemudian media-media yang lain yang tergantung pada konteks mana orang mau melaksanakan tata cara hidup itu. Dalam wujud yang lebih dalam sebenarnya, itu kan yang di luar tuh. Yang di dalam orang pelaku hidup itulah sebenarnya ritual hari-hari orang. Dari orang bangun pagi, dari orang memulai orang beraktivitas, dalam melakukan aktivitas, setelah aktivitas itu selesai, mau beristirahat, itu siklus kehidupan itu tidak lain dari mewujudkan apa yang diharapkan oleh Sang Pencipta pada orang. Apa yang diharapkan pada orang adalah toya meno. Manusia itu, makhluk hidup itu, tugasnya adalah apa? Hidup. To meno. Sama no yamato. Maksudnya, kalau ngana ada hidup, ngana mesti berprinsip. Nah, sakumato, ya, manonong keyombaan. Maksudnya apa? Jadi pilar kehidupan. Dan disitulah terjalin tuh ikatan di awal tadi. Bahwa generasi hari ini tidak mungkin eksis tanpa generasi sebelumnya. Dan begitu juga, generasi akan datang tidak mungkin akan menikmati itu apa yang dipercayakan oleh orang leluhur patorang hari ini. Kalau orang generasi hari ini egois. Torang mementingkan tempe diri, torang lupa bahwa ada generasinya torang. Torang itu, karena bisa jadi itu kan torang anak-anak cucu. Jadi itu torang nggak ada beda. Cuma mewujud dalam dalam kehidupan yang di masa depan nanti. Nah, dalam prinsip seperti itulah, dan itu pun sudah disimbolisasikan ketika torang mewujud dalam torang figur hari ini. Manusia kan ada tuh DP bagian muka, DP bagian belakang. Dan tidak mungkin cuma muka tuh dapat lihat. Begitu juga tidak mungkin cuma tuh belakang. Jadi ada DP muka, belakang, ada DP kiri, DP kanan. Tetapi semua itu tidak bisa dilihat sepanggal-sepanggal. Mesti utuh. Dalam keutuhan itulah orang mau memuja kebesaran Tuhan. Dengan apa? Dengan melaksanakan tugas. Apa itu tugas? Hidup. Hidup sepenuhnya. Begitu dah. Jadi dalam proses pencaharian itulah dengan orang bergaul dengan alam semesta. Makanya dalam bahasa hari ini, alam semesta kan orang lingkungan hidup. Nggak ada bilang kan lingkungan mati. Jadi ini lingkungan kehidupan. Jadi untuk bisa hidup, orang harus memelihara lingkungan kehidupan ini agar orang boleh hidup. Contoh. Kalau orang mengambil sesuatu dari alam semesta untuk sederhana orang mau makan. Tetapi itu tercemar misalnya. Orang sakit tuh. Sebagaimana tuh alam itu sakit, orang akan sakit. Dan ketika orang misalnya tadi sakit misalnya, karena orang pemakanan juga tidak sehat, akhirnya apa? Daya
keselarasan tubuh itu memudar, bukan hilang, memudar. Pikiran jadi tidak menentu, Ya. hati juga tidak tetap, fisik pun jadi pincang. Jadi ketika semua ini terjadi, orang mulai menggerutu. Itu manusiawi. Ya. Mulai menggerutu dan mulai mencari siapa yang mesti salah. Jadi kalau cuma dia dalam hubungan seperti ya, lebih cepat orang mau salahkan yang orang tidak dapat lihat. Walaupun dia dekat sekali pada orang di hati, orang mulai menyalahkan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Menurut kita dan dalam konsep seperti itulah sebenarnya to impact dan dari bagaimana alam itu kalau orang jaga apa DP impact. Kalau orang kasih biar apa DP impact. Nah, itu dalam hubungan seperti itu. Ner, tadi Ner bicara beberapa ungkapan. Satu lagi Ner, kira satu ungkapan yang jadi upaya untuk menjaga hubungan dengan saudara alam semesta ini termasuk dengan Sang Halik itu ternyata juga disimpan dalam banyak ungkapan oleh para leluhur kita. Satu lagi Ner, ada ungkapan kayak yang sering diingatkan oleh leluhur kita dalam kaitan dengan itu. Ada ungkapan bilang begini, nah itu berhubungan dengan tuh terminologi menyatu dengan semesta. Maasar imbanu, kumampet asiscar suruan, esaka rondo, to manono kayombaan. Artinya begini, maasar imbanua. Hari ini orang familiar tuh kata kawasaran. Dari situ Kak sebenarnya. Maasar imbanua. Banua bukan cuma pemikiran kampung atau dalam bentuk lingkungan, tapi banua dalam pemikiran dan alam semesta. Kumampet asisca suruan saka rondor. Maksudnya dang berpegang. Itu tuh orang isi dengar kata ampet tuh, kampet. Sebenarnya dalam konsep seperti itu. Orang apa? Orang baku kele, baku pegang, berjabat tangan dengan erat, bahkan sedekat mungkin. Jadi kalau kampit kan memang sama nih, memang data ini tuh, tak tempel dan memang so baku, ya ibaratkan tali maengket kan ada begini, memang so tabaku ini dah. Nah asisa pada dia yang juga tulus hati, dia kan tidak ada prasangka ke menciptakan orang, disebutlah dia saka rondo, tuh manonong kayombaan. Jadi so hidupnya tidak cuma asal hidup, tetapi untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup itu. Dalam menjaga kelangsungan hidup itulah orang menjadi apa? Menjadi tonggak, menjadi pilar. Diumpamakan sebagai sesuatu yang pun dibakar, bukan mau jadi apa? Bukan mau jadi abu, tetapi justru apa? Dia akan bertransformasi melahirkan sesuatu yang baru dengan kondisi yang ada. Jadi menonongkan kayombaan itu kan, mana tahu tuh istilah babakar. Dari situ dia menuliskan itu manono, babakar. Iya, jadi dipanggang oleh susahnya hidup pun, orang baru akan dibentuk. Dibayangkan ya ibaratkan kalau ini kan mengeluarkan bau yang harum dan masa, kematangan. Jadi itulah sebenarnya tuh tugas manusia untuk hidup. Jadi tonggak, jadi pilar, ya jadi penjaga peradaban. Kan yang membedakan torang kan adalah torang punya visi mengadapkan bukan dalam artian ada yang tidak beradab, enggak. Maksudnya kan terus menggali, terus berkreasi, mencipta. Untuk apa? Untuk tadi membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam upaya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta ini, karya hidup itu tampil dalam wujud keindahan. Itulah sebenarnya yang jadi prinsip hidup sih sebenarnya. Oke. Baik, Ner Freddy, banyak sekali yang akan kita ulas bersama karena Ner Freddy ini salah satu guru terbaik kita di Tanah Minahasa, dan kalau berbagi tidak ukur-ukur. Tapi karena keterbatasan waktu, kita simpan cerita yang lain, pengetahuan yang lain di edisi yang lain, Ner. Jadi mau tanya pesan semua tadi sejak awal sampai akhir itu berisi pesan. Jadi percakapan ini sangat singkat. 15-20 menit itu sangat singkat dengan Ner Freddy yang biasa berbagi sampai berjam-jam atau semalam suntuk dengan para pemuda di Minahasa. Makasih banyak, Ner. Sama-sama. So berbagi. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak pengetahuan. Dan Minahasa, sahabat Mars,
kita sama-sama tentu yakin bahwa pengetahuan yang dibagikan itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Semoga itu bisa jadi bahan refleksi kita, bahan perenungan kita untuk bagaimana ke depan kita semakin baik lagi memelihara hubungan yang baik kita dengan saudara kita, alam semesta, dengan makhluk hidup yang lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan terutama kepada Sang Halik. Sampai baku dapa Mener di edisi berikutnya. Ketemu lagi. Sampai baku dapa di acara diskusi seperti ini selanjutnya hanya di Mars dan Siriwangko. Siriwangko.